Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Redaksi susunan dalam ayat tersebut mengandung hasr, di mana ada huruf nafi ma menghadapi istitsna. Dalam ilmu balaghah maka berfaidah hasr, berfaidah batasan. Artinya ketika Allah mengatakan wa mal hayatud dunya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, artinya sebagai batasan. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Berarti tidak ada pilihan lain, karena memang Allah telah membatasi tujuan diciptakannya manusia. Ikhwatu iman rahimakumullah, dengan demikian bahwa ibadah adalah sesuatu yang telah difitrahkan oleh Allah kepada manusia. Ketika manusia tidak beribadah, ketika manusia keluar dari bingkai ibadah, maka saat itu kebinasaan dan kehinaan bagi manusia. Maka ayat tersebut menjelaskan tidak ada satu ruang, tidak ada satu detik pun bagi manusia untuk keluar dari nilai-nilai ibadah. Karena memang demikian Allah telah menjelaskan. Maka kehinaan dan harga diri manusia akan hilang ketika manusia meninggalkan fitrahnya, yaitu beribadah kepada Allah. Maka inilah yang dinyatakan oleh Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Harga diri manusia menjadi begitu rendah, malah lebih rendah daripada binatang. Kenapa? Karena manusia sudah keluar dari fitrahnya sebagai manusia, yaitu mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau menggambarkan yang disebut dengan ibadah itu adalah ibaratun, sebuah ungkapan ibarah amma yajma'u kamalul mahabbati wal khudu'i wal khauf, untuk menunjukkan satu sikap yang mana sikap tersebut adalah gambaran dari berkumpulnya kesempurnaan kecintaan kepada Allah, kesempurnaan ketundukan kepada Allah, dan kesempurnaan rasa takut kepada Allah. Maka hal ini menjelaskan kualitas ibadah seseorang terbentuk dengan tiga hal ini. Sejauh mana kualitas dirinya dalam kecintaan kepada Allah, sejauh mana kualitas dirinya dalam ketundukan kepada Allah, dan sejauh mana kecintaan dirinya kepada Allah, maka ini akan menggambarkan begitulah kualitas dirinya dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah, maka jangan sampai kita hilang rasa malu. Kata orang Sunda, nurus tunjung. Kenapa? Sebab kita yakin bahwa Allah yang menciptakan kita. Tapi kenapa kita tidak beribadah kepada Allah? Kenapa kita lalai dari beribadah kepada Allah? Kita yakin bahwa diri ini tidak bisa lepas dari rezeki Allah. Tapi persoalannya, kenapa jauh nilai syukur kita kepada Allah? Kita yakin kebaikan Allah setiap waktu, setiap hari, setiap saat turun kepada kita. Tapi yang naik dari diri kita kepada Allah adalah catatan-catatan kejelekan, catatan-catatan kemaksiatan. Kita yakin Allah begitu cinta kepada hambanya. Dia menurunkan beragam karunia, Rahman Rahimnya diturunkan untuk hambanya. Tapi apa yang terjadi? Seolah-olah kita membenci Allah. Karena yang lahir dari diri kita menggambarkan seorang yang sedang dalam kebencian kepada Allah. Maksiat, mewujudkan kedurhakaan,
jauh dari nilai-nilai ketaatan dan kemaslahatan. Maka kata orang Sunda, orang demikian dikatakan nurus tunjung, tidak tahu malu. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kita ambil hikmahnya, kita ambil nilainya di dalam saum Ramadan ini. Ketika kita dianjurkan sahur, tasakharu fa inna fis sahuri barokatan. Sahurlah karena dalam sahur ada barokah. Bukan persoalan makannya semata, bukan persoalan minumnya semata. Kenapa dianjurkan sahur? Sebab dengan sahur bisa jadi wasilah untuk memperkuat diri dalam beribadah kepada Allah, di antaranya saum Ramadan. Bahkan kebaikan seorang hamba adalah ketika dia menyegerakan berbuka. Kenapa sebab? Sebab dengan menyegerakan berbuka, tenaga bisa kuat, fisik bisa fit, maka dengan demikian bisa maksimal dalam mewujudkan ibadah, dalam qiyamul lail, dalam qiyamul Ramadan, di dalam tadarus dan ibadah yang lainnya. Sama halnya dengan apa yang diungkapkan Rasul. Idza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusallu sholatal maghrib. Apabila hidangan makanan telah disiapkan, telah dihidangkan, maka jangan sholat maghrib terlebih dahulu, tapi santap dulu makanan tersebut. Hadis ini bukan menjelaskan bahwa makan lebih utama daripada sholat, tapi hadis ini hendak menjelaskan bahwa yang namanya makan, yang namanya fasilitas hidup manusia yang Allah berikan tiada lain dan tiada bukan untuk kesempurnaan kita dalam mewujudkan ibadah. Maka Allah menjelaskan, jangan seperti orang kafir. Jangan seperti orang kafir. Kenapa sebab? Karena makannya orang kafir, bersenang-senangnya di dunia orang kafir, maka tidak ada bedanya dengan binatang yang Allah nyatakan ulaika kal an'am tadi. Kita makan, kita minum, kita menikmati kesenangan-kesenangan dunia, tiada lain untuk lebih memaksimalkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasilitas yang Allah berikan bukan gratis semata, tapi oleh Allah sengaja diberikan amanah yang kuat. Fasilitas yang Allah berikan wujudkan jadi ibadah yang berkualitas. Ikhwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan diri, kekuatan jiwa untuk memaksimalkan hidup ini, memaksimalkan fasilitas yang Allah berikan ini untuk mewujudkan ibadah yang berkualitas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum.